Terdapat musuh yang tinggal di dalam dirimu. Ia tahu setiap kelemahanmu. Ia tahu persis apa yang harus dikatakan untuk membuatmu meragukan diri sendiri, ragu-ragu, dan menyabotase semua yang pernah kamu inginkan. Ia memanipulasi emosimu, menjebakmu dalam ketakutan, dan membuatmu menjadi tawanan ego, keinginan, dan kenyamananmu sendiri. Musuh ini bukanlah masyarakat, bukan orang tuamu, bosmu, atau pemerintah. Musuh ini adalah dirimu sendiri, dan jika kamu tidak mengalahkannya, kamu akan kalah dalam segala hal, hubunganmu, uangmu, kebahagiaanmu, ketenangan pikiranmu. Setiap kegagalan dalam hidupmu dapat ditelusuri kembali ke musuh ini yang mengendalikanmu. Tetapi ada jalan keluar, dan pada saat video ini berakhir, kamu akan memiliki alat untuk menghancurkan musuh ini selamanya. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa pertempuran terbesar mereka bukanlah di luar sana di dunia, melainkan di dalam diri mereka. Mereka membuang-buang waktu bertahun-tahun menyalahkan keadaan, berpikir bahwa dunia menentang mereka, sementara mereka dirantai oleh hal-hal yang mereka tolak untuk dihadapi, ketakutan, ego, keraguan, kemalasan, dan hak istimewa. Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus, para filsuf stoik terbesar dalam sejarah, semuanya memahami satu hal, satu-satunya kekuatan nyata yang kamu miliki adalah atas dirimu sendiri. Saat kamu berhenti menyalahkan hidup, keberuntungan, atau orang-orang atas masalahmu, saat itulah kamu mengambil kendali penuh atas takdirmu. Dunia tidak berutang apapun padamu, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu, dan satu-satunya jalan ke depan adalah menghadapi iblismu secara langsung. Hari ini kita akan menyelami 10 musuh mematikan di dalam dirimu, 10 pertempuran batin yang membuatmu lemah, tersesat, dan frustrasi. Jika kamu menguasai ini, kamu menang dalam hidup. Nomor 1. Egomu adalah musuh terburukmu. Egomu adalah pembohong terbesar yang pernah kamu temui. Ia berbisik di telingamu, memberitahumu bahwa kamu istimewa, bahwa kamu ditakdirkan untuk kehebatan, bahwa kamu pantas mendapatkan rasa hormat, kekaguman, kesuksesan tanpa melakukan usaha. Ia meyakinkanmu bahwa kamu harus berada di puncak tanpa pernah mendaki gunung. Itulah mengapa kebanyakan orang tetap lemah. Mereka pikir mereka sudah tahu segalanya, jadi mereka tidak pernah belajar. Mereka pikir mereka pantas mendapatkan lebih, jadi mereka tidak pernah berusaha. Mereka pikir mereka terlalu hebat untuk memulai dari bawah, jadi mereka tetap di sana selamanya. Egomu adalah musuh yang membuatmu malas, sombong, dan buta, dan jika kamu tidak membunuhnya, ia akan menghancurkanmu. Lihatlah sekelilingmu, berapa banyak orang yang telah menghancurkan hidup mereka sendiri karena mereka membiarkan ego mereka mengambil kendali. Berapa banyak orang yang hidup dalam khayalan, berpikir bahwa mereka lebih baik dari yang sebenarnya, menolak untuk menerima kebenaran yang pahit. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka terus gagal, mengapa hidup terus memukul mereka, mengapa tidak ada yang pernah berubah. Tetapi mereka menolak untuk bercermin, mereka menolak untuk menerima bahwa mereka adalah masalahnya. Itulah kutukan ego, ia membutakanmu terhadap kenyataan, membuatmu tetap dalam fantasi, dan mengubahmu menjadi musuh terburukmu sendiri. Jika kamu tidak menyingkirkannya, kamu tidak akan pernah berkembang. Bayangkan kamu sedang dalam perkelahian dan kamu mulai percaya bahwa kamu tak tersentuh, tak terkalahkan, tak terkalahkan. Saat kamu berhenti menghormati lawanmu, saat kamu berhenti melihat kelemahanmu, saat itulah kamu kalah. Dan hidup itu sama, saat kamu mulai percaya bahwa kamu terlalu hebat untuk gagal, kamu sudah gagal. Itulah mengapa para pejuang berlatih setiap hari, bahkan setelah mereka menjadi ahli. Itulah mengapa para pengusaha terbaik bangun jam 4 pagi, masih bekerja keras bahkan ketika mereka memiliki jutaan, karena mereka tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lemah. Saat kamu berhenti mengasah pedang, ia mulai berkarat. Saat kamu membiarkan kenyamanan merayap masuk, saat kamu mulai berpikir bahwa kamu telah berhasil, saat itulah kamu kehilangan segalanya. Dunia tidak menghargai orang yang berpikir mereka hebat, dunia menghargai orang yang membuktikannya berulang kali sampai hari mereka mati. Tetapi kebanyakan orang bahkan tidak pernah memulai karena ego berbisik di telinga mereka dan meyakinkan mereka bahwa mereka sudah cukup baik, jadi mereka tetap terjebak, mengulangi pola yang sama, mengeluh tentang masalah yang sama, menyalahkan segalanya kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak pernah bangun. Ego adalah alasan orang menolak untuk menerima umpan balik, menolak untuk menerima kritik, menolak untuk belajar dari kegagalan. Alih-alih menghadapi kebenaran dan tumbuh, mereka tersinggung, mereka membuat alasan,
mereka melarikan diri. Tetapi hidup tidak peduli dengan alasanmu, kenyataan tidak peduli dengan perasaanmu. Satu-satunya hal yang penting adalah apa yang kamu lakukan. Orang lemah menghindari kebenaran, orang kuat mengejarnya, tidak peduli seberapa menyakitkannya. Itulah mengapa para filsuf Stoik menguasai seni kerendahan hati. Marcus Aurelius, salah satu orang paling berkuasa dalam sejarah, menulis pengingat untuk dirinya sendiri setiap hari, kamu hanyalah jiwa kecil yang menyeret mayat. Bayangkan itu, Kaisar Roma, penguasa sebuah kekaisaran, mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia bukan apa-apa, bahwa kekuatannya, statusnya, namanya, tidak ada yang penting dalam skema besar. Namun, orang-orang saat ini berjalan-jalan berpikir bahwa mereka terlalu penting untuk gagal, terlalu hebat untuk dikritik, terlalu istimewa untuk berjuang. Mereka hidup dalam khayalan, yakin bahwa dunia berutang sesuatu kepada mereka. Tetapi kenyataannya, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu, tidak ada yang peduli dengan potensimu, tidak ada yang akan memberimu kesuksesan. Kamu membuktikan dirimu atau tidak, kamu menjadi berharga atau kamu tetap tidak terlihat. Dan jika kamu menunggu dunia mengakui kehebatanmu, kamu akan menunggu selamanya. Nomor 2, kamu bukanlah pikiranmu. Pikiranmu adalah medan pertempuran, dan setiap hari kamu bangun menghadapi perang yang bahkan tidak kamu sadari sedang kamu lawan. Karena musuhnya tidak terlihat, ada di dalam dirimu. Ia menyamar sebagai keraguan, ketakutan, rasa tidak aman. Ia berbisik kepadamu, mengendalikanmu tanpa kamu sadari. Ia memberitahumu bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa kamu belum siap, bahwa orang-orang akan menghakimimu. Dan jika kamu mendengarkannya, ia akan menguasaimu. Trik terbesar yang dimainkan pikiranmu adalah meyakinkanmu bahwa pikiranmu nyata, bahwa setiap kekhawatiran, setiap ketakutan, setiap pikiran cemas adalah kebenaran. Tetapi para filsuf Stoik mengetahui rahasianya, sesuatu yang tidak ingin didengar oleh masyarakat modern, kamu tidak harus mendengarkan, kamu tidak harus mematuhi setiap suara di kepalamu, kamu tidak harus mempercayai setiap ketakutan yang muncul di pikiranmu. Karena kamu bukanlah pikiranmu, kamu adalah sang penguasa, kamu adalah pengamat, kamu yang memutuskan apa yang akan dipercayai, kamu yang memutuskan apa yang akan ditindaklanjuti. Bayangkan bangun tidur dan merasa malas, tidak termotivasi, lelah. Kebanyakan orang akan membiarkan perasaan itu mengendalikan mereka. Mereka akan tetap di tempat tidur, menyia-nyiakan hari, dan membenarkannya nanti dengan alasan tertentu. Tetapi seorang stoik, seorang pejuang, mereka akan mengabaikannya, mereka akan tetap bangun. Karena mereka memahami sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lemah, pikiranmu bukanlah yang berkuasa, kamulah yang berkuasa. Masalahnya adalah, orang-orang membiarkan pikiran mereka memperbudak mereka. Mereka mendengar pikiran negatif dan mereka mematuhinya seolah-olah mereka tidak punya pilihan. Mereka merasakan ketakutan dan mereka lari seolah-olah itu bukan sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Tetapi kamu bisa mengendalikannya, kamu bisa menolaknya, kamu bisa mengabaikannya. Para filsuf Stoik mempraktikkan sesuatu yang sangat kuat sehingga harus diajarkan di setiap sekolah, setiap rumah, setiap tempat kerja, pemisahan kognitif. Kemampuan untuk memisahkan dirimu dari pikiranmu dan melihatnya tidak lebih dari kebisingan latar belakang. Setiap kali otakmu berkata, aku tidak bisa, aku takut, aku tidak cukup baik, berhenti, tanyakan pada dirimu sendiri siapa yang berbicara. Apakah itu ketakutan? Abaikan. Apakah itu keraguan? Tantang. Apakah itu rasa tidak aman? Hancurkan. Otakmu bukanlah bosmu, emosimu bukanlah kebenaran, kamu tidak harus bertindak berdasarkan itu. Kamu tidak harus membiarkan mereka mengendalikanmu. Kamu yang berkuasa, dan begitu kamu memahami ini, begitu kamu benar-benar menguasai pikiranmu, kamu menjadi tak tersentuh. Bayangkan berjalan ke sebuah ruangan dan merasakan keraguan diri merayap masuk. Dirimu yang dulu akan menciut, ragu-ragu, berpikir berlebihan. Tetapi dirimu yang baru, dirimu yang stoik, akan melakukan sesuatu yang berbeda. Kamu akan mengenali keraguan itu, tetapi kamu tidak akan bereaksi. Kamu akan mengakui ketakutan itu, tetapi kamu tidak akan mematuhinya. Kamu akan merasakan kecemasan itu, tetapi kamu akan tetap bertindak. Itulah artinya menjadi kuat secara mental, itulah yang memisahkan yang lemah dari yang kuat. Itulah mengapa para pejuang menang bahkan sebelum mereka melangkah ke medan perang, karena mereka telah memenangkan perang di dalam pikiran mereka. Musuh terbesarmu bukanlah dunia, bukanlah orang lain, bahkan bukan keadaanmu, melainkan dirimu sendiri.
Dan begitu kamu menaklukkan dirimu sendiri, begitu kamu menguasai pikiranmu, begitu kamu mengambil kendali mutlak atas pikiranmu sendiri, kamu menjadi sesuatu yang tak terhentikan, kamu menjadi bebas. Tetapi sampai saat itu, kamu akan tetap terjebak, kamu akan tetap kecil, kamu akan tetap terperangkap dalam penjara buatanmu sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kamu cukup kuat untuk melarikan diri? Nomor 3, ketakutan adalah ilusi. Ketakutan telah membangun lebih banyak penjara daripada tembok yang pernah ada. Ia telah menjebak lebih banyak orang daripada kandang manapun, menahan lebih banyak impian daripada kegagalan itu sendiri. Dan bagian terburuknya, penjara itu tidak terlihat, kamu bahkan tidak melihat jeruji di sekitarmu, karena mereka hanya ada di pikiranmu. Ketakutan adalah senjata paling kuat yang pernah dibuat, bukan oleh alam, tetapi oleh orang-orang. Masyarakat, pemerintah, dan pikiran lemah telah mempersenjatai ketakutan untuk mengendalikan orang lain, untuk membuat orang patuh, diam, dan kecil. Ini adalah tali kekang tak terlihat yang melilit leher jutaan orang, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka dirantai. Ketakutan berbisik di pikiranmu, mengendalikanmu tanpa paksaan, tanpa kekerasan. Ia menjadikanmu penindasmu sendiri. Tidak ada yang perlu menghentikanmu untuk mencapai impianmu, kamu akan menghentikan dirimu sendiri. Tidak ada yang perlu menghancurkan ambisimu, kamu akan melakukannya untuk mereka. Tidak ada yang perlu menahanmu, kamu akan menahan dirimu sendiri, karena kamu telah dikondisikan untuk takut akan kegagalan, penolakan, risiko, dan ketidaknyamanan. Bayangkan kamu berdiri di tepi segala sesuatu yang pernah kamu inginkan, bisnis, karir, tubuh, hubungan, kehidupan. Semuanya ada di sana, tepat di depanmu, namun kamu ragu-ragu, kamu menebak-nebak, kamu berpikir berlebihan. Bagaimana jika kamu gagal? Bagaimana jika kamu terlihat bodoh? Bagaimana jika orang menertawakanmu? Itulah ketakutan yang mengendalikanmu, itulah kelemahan yang melilitkan tangannya di lehermu, meremas, mencekik. Dan setiap detik kamu mendengarkannya, kamu kalah. Kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan peluang, kamu kehilangan kehidupan yang seharusnya bisa kamu miliki. Karena ketakutan tidak hanya menahanmu, ia mencuri darimu. Ia merampas segalanya yang seharusnya kamu miliki, mengubahmu menjadi seseorang yang ada tetapi tidak hidup. Kamu pikir ketakutan melindungimu, menjagamu tetap aman, tetapi aman dari apa? Aman dari pertumbuhan, aman dari evolusi, aman dari menjadi lebih. Karena itulah yang sebenarnya dilakukan ketakutan, ia memastikan kamu tidak pernah berubah, tidak pernah berkembang, tidak pernah naik di atas tempatmu sekarang. Ketakutan tidak menjagamu tetap aman, ia membuatmu tetap kecil. Seneca, salah satu filsuf stoik paling kuat, berkata, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Itu berarti sebagian besar rasa sakit yang kamu rasakan, sebagian besar stres, sebagian besar malam tanpa tidur, sebagian besar kekhawatiran, tidak pernah terjadi. Kamu menyiksa dirimu sendiri atas hal-hal yang hanya ada di kepalamu. Pikirkan tentang berapa banyak tahun yang terbuang, berapa banyak hubungan yang hancur, berapa banyak impian yang ditinggalkan, bukan karena sesuatu yang mengerikan terjadi, tetapi karena orang terlalu takut akan apa yang mungkin terjadi. Ketakutan adalah pembohong, ia meyakinkanmu bahwa hasil terburuk dijamin, bahwa setiap risiko mengarah pada bencana, bahwa melangkah keluar dari zona nyamanmu akan membunuhmu. Tetapi lihatlah orang-orang yang benar-benar sukses dalam hidup, atlet, pemimpin bisnis, pejuang, visioner. Apakah mereka membiarkan ketakutan mengendalikan mereka, atau apakah mereka melakukan persis apa yang diperintahkan ketakutan untuk tidak mereka lakukan? Karena itulah rahasianya, ketakutan hanya memiliki kekuatan jika kamu mematuhinya. Satu-satunya cara untuk mengalahkan ketakutan adalah menghadapinya, menatap matanya, dan berkata, kamu tidak nyata, kamu tidak memiliki kekuatan atasku. Para filsuf stoik mempraktikkan paparan sukarela terhadap ketidaknyamanan. Mereka akan memaksa diri mereka sendiri ke dalam dingin, kelaparan, rasa sakit, dan isolasi, bukan karena mereka menikmati penderitaan, tetapi karena mereka mengetahui kebenaran yang dihindari kebanyakan orang. Jika kamu dapat menguasai ketidaknyamanan, ketakutan menjadi tidak berarti. Jika kamu melatih dirimu untuk menangani kelaparan, kamu tidak akan pernah takut bangkrut. Jika kamu melatih dirimu untuk menangani penolakan, kamu tidak akan pernah takut mengambil risiko. Jika kamu melatih dirimu untuk menangani rasa sakit, kamu tidak akan pernah takut akan kegagalan. Itulah mengapa orang-orang terkuat di bumi tidak takut akan hal-hal yang melumpuhkan orang lain,
karena mereka telah merasakan yang terburuk dan selamat. Bayangkan kamu dipukul di wajah untuk pertama kalinya, itu mengejutkanmu, itu menyakitkan, itu mengguncang pikiranmu. Tetapi setelah pukulan ke-100, kamu tidak bergeming, kamu bahkan tidak berkedip, karena kamu telah melatih dirimu untuk menyerap apa yang dihindari orang lain. Begitulah caramu memperlakukan ketakutan, kamu harus memaparkan dirimu padanya begitu sering sehingga ia berhenti menakutimu. Satu-satunya cara untuk membunuh ketakutan adalah melakukan hal yang diperintahkan ketakutan untuk tidak kamu lakukan, berjalan ke dalam api, melangkah ke arena, mengambil risiko. Karena di sisi lain ketakutan, kehidupanmu yang sebenarnya dimulai. Nomor 4, kamu harus menguasai dirimu sendiri terlebih dahulu. Orang-orang lemah mencoba mengendalikan segalanya kecuali diri mereka sendiri. Mereka mengeluh tentang bos mereka, pemerintah, masyarakat, masa kecil mereka, genetika mereka, cuaca, ekonomi, apapun kecuali satu hal yang benar-benar mereka kuasai, pikiran mereka sendiri, tindakan mereka sendiri, disiplin mereka sendiri. Mereka hidup dalam keadaan korban yang konstan, menunggu dunia berubah alih-alih mengubah diri mereka sendiri. Tetapi para filsuf stoik mengetahui kebenarannya, kamu tidak dapat mengendalikan dunia, kamu tidak dapat mengendalikan orang, kamu tidak dapat mengendalikan takdir, kamu hanya dapat mengendalikan dirimu sendiri. Namun, orang-orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk melawan pertempuran yang tidak akan pernah mereka menangkan, mencoba memaksa kenyataan untuk tunduk pada keinginan mereka, alih-alih menguasai pikiran mereka sendiri. Bayangkan seseorang yang terus-menerus menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka, selalu menunjuk jari, selalu membuat alasan. Pekerjaan mereka menyebalkan, itu salah bos mereka. Hidup mereka membosankan, itu salah pemerintah. Mereka tidak bugar, itu genetika. Pola pikir ini adalah penyakit utama, penyakit yang membuat orang terjebak selamanya. Karena saat kamu menyalahkan sesuatu di luar dirimu, kamu menyerahkan kekuatanmu. Jika kegagalanmu adalah kesalahan orang lain, maka kamu tidak berdaya. Jika perjuanganmu disebabkan oleh masyarakat, maka kamu tidak memiliki kendali. Itulah yang membuat orang lemah, ilusi bahwa masalah mereka bersifat eksternal, padahal kenyataannya pertempuran terbesar mereka bersifat internal. Kamu harus menguasai dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu harus mengambil tanggung jawab mutlak dan tanpa ampun atas segala sesuatu dalam hidupmu, bahkan hal-hal yang bukan salahmu. Karena menyalahkan adalah kelemahan, menyalahkan adalah alasan orang yang tidak berdaya. Jika sesuatu tidak adil, beradaptasilah. Jika hidup itu sulit, jadilah lebih kuat. Jika peluang menentangmu, berjuanglah lebih keras. Jangan buang energimu untuk mencoba mengubah apa yang tidak dapat kamu kendalikan, alihkan energi itu untuk mengendalikan dirimu sendiri. Bayangkan dua pejuang, yang satu menghabiskan waktunya untuk mengeluh tentang betapa tidak adilnya medan perang, betapa musuh memiliki senjata yang lebih baik, betapa cuacanya buruk, betapa pasukannya lebih kecil. Pejuang lainnya tidak peduli, dia mengasah pedangnya, dia berlatih lebih keras, dia mempelajari musuhnya, dan dia beradaptasi. Ketika pertempuran dimulai, pejuang mana yang menang? Orang-orang lemah mencoba mengubah medan perang, orang-orang kuat menjadi senjatanya. Mereka mengasah pikiran mereka, mereka membangun ketahanan mereka, mereka menguasai emosi mereka. Dan begitu kamu menguasai dirimu sendiri, kamu menjadi tak terhentikan. Karena apapun yang dilemparkan kehidupan kepadamu, kegagalan, penolakan, pengkhianatan, kehilangan, kamu tidak bereaksi secara emosional, kamu tidak panik, kamu tidak hancur. Kamu tetap tenang, terkendali, fokus, karena kamu adalah sang penguasa dan tidak ada di luar dirimu yang memiliki kekuatan atasmu. Itulah yang memisahkan yang kuat dari yang tidak berdaya, penguasaan diri. Jika kamu dapat mengendalikan pikiranmu, emosimu, kebiasaanmu, disiplinmu, tidak ada di dunia ini yang dapat menghentikanmu, karena kamu akan telah menaklukkan pertempuran tersulit, pertempuran di dalam dirimu sendiri. Bayangkan bangun setiap hari dengan kendali penuh atas emosimu, tindakanmu, reaksimu. Bayangkan tidak pernah terpicu, tidak pernah terguncang, tidak pernah kehilangan keseimbangan oleh apa yang terjadi di sekitarmu. Itulah tingkat kekuatan tertinggi, dan itu tersedia bagi siapapun yang cukup kuat untuk mengambilnya. Nomor 5, rasa sakit adalah guru terbesarmu. Orang-orang lemah lari dari rasa sakit, mereka bersembunyi darinya, mereka mengeluh tentangnya, mereka melihatnya sebagai kutukan. Tetapi orang-orang kuat merangkulnya, mereka memahami.
Sesuatu yang memisahkan mereka dari seluruh dunia, rasa sakit bukanlah hambatan, melainkan senjata, alat yang jika digunakan dengan benar dapat mengubahmu menjadi sesuatu yang tak terhentikan. Jika kamu melihat orang-orang paling kuat dalam sejarah, mereka semua dibentuk oleh rasa sakit. Setiap pemimpin besar, pejuang, filsuf, dan juara memiliki satu kesamaan, mereka menderita, dan mereka menggunakan penderitaan itu untuk menjadi lebih. Tetapi orang-orang berpikiran lemah menolak kebenaran ini, mereka ingin hidup itu mudah, lancar, tanpa rasa sakit. Mereka ingin sukses tanpa perjuangan, kekuatan tanpa pengorbanan, kemenangan tanpa pertempuran, dan itulah mengapa mereka gagal. Bayangkan kamu bangun setiap hari dengan harapan bahwa hidup itu seharusnya adil, bahwa segala sesuatu harus diberikan kepadamu, bahwa kesuksesan harus datang tanpa kesulitan. Apa yang terjadi saat segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu? Kamu hancur, kamu berantakan, kamu menangis tentang betapa tidak adilnya hidup, kamu menjadi orang lain yang berjalan-jalan menyalahkan segalanya kecuali dirimu sendiri. Mengapa kamu masih terjebak? Mengapa kamu masih lemah? Mengapa kamu masih tersesat? Tetapi bayangkan kebalikannya, bayangkan bangun setiap hari mengharapkan rasa sakit, merangkulnya, mempersiapkannya, berlatih untuk itu. Bayangkan melangkah ke dalam badai dengan sukarela, mengetahui bahwa setiap kesulitan akan membuatmu lebih kuat, mengetahui bahwa setiap kegagalan adalah bahan bakar, mengetahui bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus ditaklukkan. Itulah pola pikir yang memisahkan mereka yang menang dari mereka yang kalah. Kebenarannya adalah, rasa sakit akan datang kepadamu, suka atau tidak suka. Hidup tidak peduli dengan perasaanmu, hidup tidak peduli dengan kenyamananmu, hidup akan mengujimu, dan kamu hanya memiliki dua pilihan, biarkan rasa sakit menghancurkanmu, atau biarkan rasa sakit membangunmu. Berhenti bertanya mengapa hidup begitu sulit, berhenti menangis tentang betapa tidak adilnya segala sesuatu, berhenti menyalahkan masa lalumu, orang tuamu, keadaanmu. Rasa sakitmu adalah tanggung jawabmu, dan jika kamu tidak menggunakannya sebagai alat untuk pertumbuhan, maka kamu menyia-nyiakannya. Jika kamu lemah, itu karena kamu telah membiarkan dirimu menjadi lemah. Jika kamu tidak bugar, itu karena kamu telah memilih kemalasan daripada disiplin. Jika kamu bangkrut, itu karena kamu telah memprioritaskan kenyamanan daripada ambisi. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu, tidak ada yang bertanggung jawab atas kekuatanmu kecuali dirimu sendiri. Jadi, kendalikan, gunakan rasa sakitmu, salurkan ke sesuatu yang lebih besar. Pergi ke gym dan dorong melalui rasa terbakar, bangun lebih awal dari orang lain dan bangun sesuatu untuk dirimu sendiri, kerjakan proyek yang telah kamu tunda, hadapi hal-hal yang telah kamu hindari. Setiap hari, lakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman. Berhenti lari dari kesulitan, lari ke arahnya, karena jika kamu menguasai rasa sakit, kamu menguasai hidup. Nomor 6, lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Orang-orang menyia-nyiakan bertahun-tahun, bahkan seluruh hidup mereka, terobsesi pada hal-hal yang sama sekali di luar kendali mereka. Mereka membiarkan emosi mereka berputar-putar dalam situasi di mana mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka stres memikirkan pendapat orang lain, mereka menyimpan dendam atas hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Dan untuk apa? Apa yang didapat dari itu? Tidak ada. Itu melemahkan mereka, itu menguras mereka, itu membuat mereka terjebak. Para filsuf Stoik memahami ini lebih baik daripada siapapun. Marcus Aurelius memerintah sebuah kekaisaran dan menghadapi lebih banyak masalah daripada yang bisa dipahami kebanyakan orang. Saat ini, perang, wabah, pengkhianatan, kehilangan pribadi. Namun, dia tidak menyia-nyiakan sedetik pun untuk mengeluh, karena dia tahu satu kebenaran mendasar, jika kamu tidak bisa mengendalikannya, jangan biarkan itu mengendalikanmu. Bayangkan menjalani hidup sepenuhnya bebas dari frustrasi, kemarahan, kecemasan. Bayangkan tidak lagi terpengaruh oleh pendapat orang lain, oleh kekacauan eksternal, oleh hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Kedamaian semacam itu, kekuatan semacam itu, hanya berasal dari satu hal, penerimaan radikal. Karena kenyataannya, sebagian besar dari apa yang terjadi di dunia ini berada di luar kendalimu. Kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukanmu, kamu tidak bisa mengendalikan setiap hasil, kamu tidak bisa mengendalikan keacakan hidup. Tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespons, kamu bisa mengendalikan disiplinmu, kamu bisa mengendalikan usahamu, kamu bisa mengendalikan reaksimu.
Orang-orang lemah kehilangan akal sehat mereka atas hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Mereka terpicu, mereka bereaksi berlebihan, mereka berputar ke dalam penghancuran diri atas hal-hal yang tidak melayani mereka. Tetapi orang-orang kuat hanya fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan, mereka memotong gangguan, mereka menyaring kebisingan, mereka tetap fokus pada apa yang benar-benar penting. Itulah mengapa mereka menang. Bayangkan dua orang, yang satu menghabiskan waktunya untuk berdebat di internet, bergosip, menyalahkan masyarakat, menjadi emosional atas hal-hal yang sama sekali di luar jangkauan mereka. Yang lainnya bangun pagi-pagi, fokus pada peningkatan diri, mengendalikan emosi mereka, dan bergerak maju. Sementara semua orang terjebak mengeluh, menurutmu siapa yang akan menang dalam hidup? Menurutmu siapa yang akan mencapai potensi mereka? Kamu harus membuat keputusan. Apakah kamu akan menghabiskan hidupmu untuk bereaksi terhadap segala sesuatu di sekitarmu, menyia-nyiakan energimu pada hal-hal yang tidak melayanimu, atau akankah kamu menyalurkan setiap ons fokusmu pada apa yang sebenarnya penting, disiplinmu, kebiasaanmu, pola pikirmu, tindakanmu? Pilihannya ada di tanganmu. Tetapi ingat ini, setiap detik yang kamu sia-siakan untuk mengeluh tentang sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan adalah detik yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Nomor 7, berhentilah mencari validasi eksternal. Kebanyakan orang terjebak, bukan karena keadaan mereka, tetapi karena kebutuhan mereka akan persetujuan. Mereka menjalani seluruh hidup mereka mencoba mengesankan orang lain, mencari validasi, mengejar suka, perhatian, dan persetujuan dari orang-orang yang bahkan tidak peduli dengan mereka. Dan untuk apa? Untuk merasa baik selama 5 detik, untuk memuaskan ego yang tidak akan pernah terpuaskan. Itu menyedihkan. Itu adalah alasan mengapa orang tetap lemah, mengapa mereka tidak pernah mengambil risiko, mengapa mereka tidak pernah menjadi diri mereka yang seharusnya. Karena mereka terlalu takut dengan apa yang mungkin dipikirkan orang. Bayangkan kamu memiliki impian, tujuan, sesuatu yang jauh di dalam dirimu yang kamu tahu kamu ditakdirkan untuk lakukan. Tetapi kamu tidak mengambil tindakan, bukan karena kamu tidak bisa, bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu takut terlihat bodoh, takut dihakimi, takut gagal. Itulah penyakit validasi eksternal. Itu membuat orang dirantai pada mediokritas, itu meyakinkan mereka untuk bermain aman, untuk mengikuti kerumunan, untuk tidak pernah mengambil risiko. Dan itu adalah alasan mengapa kebanyakan orang menjalani kehidupan dalam keputusasaan yang sunyi, tidak pernah mencapai sesuatu yang benar-benar hebat, karena mereka terlalu sibuk mencoba untuk menyesuaikan diri. Tetapi bagaimana jika kamu tidak peduli? Bagaimana jika kamu berhenti hidup untuk pendapat orang lain? Bagaimana jika kamu memutuskan bahwa tujuanmu, ambisimu, tujuanmu lebih penting daripada apa yang dipikirkan orang acak tentangmu? Bayangkan betapa banyak kebebasan yang akan kamu rasakan. Bayangkan betapa banyak kekuatan yang akan kamu miliki jika kamu sama sekali tidak terpengaruh oleh apa yang dipikirkan orang lain tentangmu. Itulah yang dipahami oleh para filsuf Stoik. Itulah yang dipahami oleh orang-orang terkuat, paling sukses, paling berkuasa dalam sejarah. Mereka tidak disukai oleh semua orang, mereka tidak dipahami, tetapi mereka tidak peduli. Mereka memiliki misi, dan mereka mengejarnya dengan kejam, tanpa mencari izin, tanpa menunggu persetujuan, tanpa dikendalikan oleh pendapat orang-orang lemah. Kamu harus melakukan hal yang sama, hilangkan kebisingan, abaikan pendapat orang-orang yang tidak penting, berhentilah mengejar validasi, dan mulailah mengejar kehebatan. Karena pada akhir hidupmu, kamu tidak akan menyesali pendapat yang tidak kamu buat terkesan, kamu akan menyesali impian yang tidak kamu kejar. Nomor 8, hidup tidak berutang apapun padamu. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu, tidak ada yang berutang kesuksesan padamu, tidak ada yang bertanggung jawab atas kebahagiaanmu, rekening bankmu, disiplinmu, kebugaranmu, ambisimu, kecuali dirimu sendiri. Dunia tidak peduli dengan perjuanganmu, rasa sakitmu, alasanmu. Kamu naik ke atas atau kamu tertinggal. Hidup tidak membagikan hadiah untuk usaha, hidup hanya menghargai hasil. Namun, orang-orang berjalan-jalan bertingkah seolah-olah alam semesta memiliki semacam utang yang harus dibayar kepada mereka, seolah-olah karena mereka ada, mereka harus bahagia, nyaman, dan dihormati. Mereka mengharapkan kesuksesan hanya karena muncul, cinta hanya karena ada, kebahagiaan tanpa kesulitan. Orang-orang lemah duduk-duduk menunggu kondisi sempurna, untuk kesempatan yang tepat, untuk seseorang datang dan memperbaiki segalanya untuk mereka.
Dan ketika itu tidak terjadi, mereka mengeluh, mereka menyalahkan masyarakat, pendidikan mereka, keadaan mereka. Mereka berpikir dunia tidak adil, tetapi mereka gagal menyadari bahwa hidup tidak pernah dirancang untuk menjadi adil. Hidup dirancang untuk menjadi medan perang, dirancang untuk mengujimu, untuk menghancurkanmu, untuk melihat terbuat dari apa dirimu. Yang lemah dihancurkan, yang kuat bertahan. Begitulah selalu adanya, begitulah akan selalu adanya. Semakin cepat kamu menerima ini, semakin cepat kamu bisa mulai membangun dirimu menjadi seseorang yang menang. Bayangkan berdiri di depan cermin dan berkata pada dirimu sendiri, segala sesuatu yang tidak aku miliki adalah karena diriku. Itulah kebenaran paling membebaskan yang pernah kamu terima. Itu berarti kamu memiliki kendali, itu berarti takdirmu tidak tertulis di batu, itu berarti kamu bisa mengubah segalanya, tetapi hanya jika kamu bersedia bekerja untuk itu. Berhenti menunggu, berhenti berharap, berhenti berasumsi bahwa karena kamu telah berjuang, karena kamu telah menderita, hidup akhirnya akan menghadiahi kamu. Tidak akan. Dunia tidak berutang apapun padamu. Jika kamu menginginkan sesuatu, ambil. Jika kamu ingin menjadi kuat, angkat barbel dan angkat. Jika kamu ingin dihormati, jadilah seseorang yang pantas dihormati. Jika kamu ingin sukses, bekerja lebih keras daripada semua orang di sekitarmu sampai mereka tidak punya pilihan selain mengakui kamu. Karena kenyataannya, tidak ada yang peduli dengan alasanmu, tidak ada yang peduli dengan perjuanganmu, dunia hanya peduli dengan apa yang kamu hasilkan. Hasilkan hasil dan kamu akan dihargai. Duduk-duduk merasa kasihan pada dirimu sendiri dan kamu akan dilupakan. Nomor 9, rangkul ketidaknyamanan. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk lari dari ketidaknyamanan. Mereka mengejar kesenangan, kemudahan, dan kenyamanan, berpikir bahwa tujuan hidup adalah untuk merasa nyaman. Tetapi kenyamanan adalah racun yang lambat. Itu membuatmu lemah, itu membuatmu berpuas diri, itu merampas segalanya yang membuat hidup layak dijalani. Kebohongan terbesar yang pernah diucapkan adalah bahwa kebahagiaan datang dari kenyamanan. Kebahagiaan datang dari pertumbuhan, dan pertumbuhan datang dari penderitaan. Jika kamu tidak pernah mendorong dirimu melampaui apa yang mudah, kamu tidak akan pernah menjadi lebih dari dirimu sekarang. Bayangkan bangun setiap hari dan hanya melakukan apa yang terasa enak, apa yang terasa nyaman. Kamu tidur larut, kamu makan sampah, kamu menghindari tantangan, kamu tetap sama. Dan kemudian suatu hari kamu bangun dan bertanya-tanya mengapa kamu terjebak, mengapa kamu merasa tersesat, mengapa hidupmu tidak berubah. Itu karena kamu telah menghabiskan bertahun-tahun menghindari hal yang akan membuatmu lebih kuat ketidaknyamanan. Para filsuf Stoik mengetahui hal ini, itulah sebabnya mereka mempraktikkan kesulitan sukarela. Mereka tidur di lantai, berjalan tanpa alas kaki di udara dingin, berhari-hari tanpa makanan, bukan karena mereka harus, tetapi karena mereka memahami bahwa kekuatan dibangun melalui penderitaan. Jika kamu melatih dirimu untuk menangani ketidaknyamanan, tidak ada dalam hidup yang dapat menghancurkanmu. Jika kamu melatih dirimu untuk mendorong melalui kelelahan, rasa sakit, dan perlawanan, kamu akan mengembangkan ketangguhan mental dan fisik yang membuatmu tak terhentikan. Tetapi jika kamu mengejar kenyamanan, jika kamu selalu memilih jalan yang mudah, kamu akan membusuk, kamu akan menjadi rapuh, lembut, mudah patah. Itulah mengapa orang-orang saat ini sengsara, karena mereka terlalu nyaman. Hidup mereka terlalu mudah, terlalu bisa diprediksi, terlalu aman. Mereka bangun di tempat tidur empuk mereka, makan makanan olahan mereka, duduk di meja mereka sepanjang hari, mengonsumsi hiburan yang tidak berguna, dan mereka bertanya-tanya mengapa mereka merasa kosong, lemah, terputus. Itu karena mereka tidak memiliki perjuangan, tidak ada kesulitan, tidak ada api. Mereka perlahan-lahan mati di dalam, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Solusinya, cari ketidaknyamanan. Pergi ke gym dan angkat beban sampai otot-ototmu menjerit. Pergi keluar dalam cuaca dingin hanya dengan kaos, dan biarkan tubuhmu beradaptasi. Mandi air dingin, bangun pagi-pagi, dorong dirimu ke dalam situasi yang memaksamu untuk tumbuh. Latih dirimu untuk mencintai rasa terbakar, perjuangan, rasa sakit, karena rasa sakit itulah yang akan membentukmu menjadi seseorang yang tak terpatahkan. Berhentilah menghindari ketidaknyamanan dan mulailah mengejarnya. Nomor 10, jadilah seperti air. Orang paling berbahaya di dunia bukanlah yang terkuat, bukanlah yang tercepat, bukanlah yang terpintar, melainkan yang bisa beradaptasi dengan apapun. Hidup tidak terduga, hidup akan memukulmu dengan kehilangan,
kegagalan, pengkhianatan, dan kemunduran saat kamu paling tidak mengharapkannya. Yang lemah runtuh, mereka mengeluh, mereka panik, mereka menyerah. Tetapi yang kuat menyesuaikan diri, mereka beradaptasi, mereka mengalir. Itulah sebabnya para filsuf Stoik percaya untuk menjadi seperti air, fleksibel, mudah beradaptasi, tak terhentikan. Air dapat mengambil bentuk apapun, ia bisa lembut dan halus, atau ia bisa menghantam batu. Ia bisa membeku, ia bisa mendidih, ia bisa banjir. Ia tidak berbentuk namun tak terhentikan. Itulah yang harus kamu jadikan dirimu. Kebanyakan orang kaku, mereka memiliki rencana, visi tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, dan ketika segala sesuatu tidak terjadi persis seperti yang diharapkan, mereka hancur, mereka terjebak dalam harapan mereka sendiri, dan ketika hidup melemparkan bola melengkung, mereka tidak tahu bagaimana cara pulih. Tetapi jika kamu menjadi mudah beradaptasi, kamu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Jika satu jalan tertutup, kamu menemukan jalan lain. Jika kamu kehilangan segalanya, kamu membangun lagi. Jika kamu terjatuh, kamu bangkit lebih cepat dari sebelumnya. Bayangkan menjalani hidup sepenuhnya tidak terpengaruh oleh kemunduran, kekecewaan, kegagalan. Bayangkan menjadi sangat mudah beradaptasi sehingga apapun yang terjadi, kamu selalu menemukan cara untuk menang. Itulah kekuatan sejati, itulah yang memisahkan para pejuang dari para korban. Itulah sebabnya kamu harus melatih dirimu untuk menjadi fleksibel, untuk merangkul perubahan, untuk menyesuaikan strategimu saat dibutuhkan. Dunia selalu bergeser, selalu berubah. Mereka yang tidak bisa beradaptasi akan tertinggal. Mereka yang bisa akan naik di atas orang lain. Jadilah seperti air, fleksibel dalam pendekatanmu, tetapi tanpa henti dalam tujuanmu. Jangan pernah terikat pada satu cara melakukan sesuatu, jangan pernah membiarkan dirimu terjebak di masa lalu, terus bergerak, terus mengalir, terus mengatasi. Jika satu pintu tertutup, terobos pintu lain. Jika hidup mengubah aturan, pelajari cara menang dalam kondisi baru. Inilah cara kamu mendominasi, inilah cara kamu berkembang, sementara semua orang tenggelam. Jadilah seperti air, mengalir melalui setiap rintangan, beradaptasi dengan setiap tantangan, hancurkan segala sesuatu di jalanmu. Ada dua tipe orang di dunia ini, mereka yang menunggu dan mereka yang mengambil tindakan, mereka yang membuat alasan dan mereka yang membuat kemajuan, mereka yang hancur di bawah tekanan dan mereka yang bangkit melaluinya. Pertanyaannya adalah, yang mana kamu? Apakah kamu akan membiarkan hidup menghancurkanmu? Apakah kamu akan terus membuat alasan, menunggu momen yang tepat, berharap segala sesuatu akan berubah secara ajaib? Atau apakah kamu akan bercermin dan mengambil tanggung jawab penuh atas segala sesuatu dalam hidupmu? Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu, tidak ada yang berutang apapun padamu. Setiap detik yang kamu sia-siakan untuk menunggu, ragu-ragu, orang lain di luar sana mendorong lebih keras, berjuang lebih cerdas, menjadi lebih kuat. Dunia ini milik mereka yang mengambil tindakan, dan satu-satunya cara untuk menang dalam hidup adalah menjadi seseorang yang tidak bisa dihancurkan. Mereka yang bangkit adalah mereka yang menderita dan terus bergerak, mereka yang menolak untuk menjadi korban, mereka yang merangkul rasa sakit, yang mengejar ketidaknyamanan, yang beradaptasi dengan setiap tantangan. Itulah yang harus kamu jadikan dirimu, itulah yang akan kamu jadikan dirimu. Satu-satunya hal yang menghentikanmu adalah dirimu sendiri. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Jika video ini menyentuhmu dalam-dalam, jika sesuatu di dalam dirimu terbangun, komentari di bawah satu frasa singkat dan kuat yang akan menentukan pola pikirmu mulai hari ini. Sesuatu yang akan mengingatkanmu untuk terus mendorong, terus berjuang, terus berkembang. Sesuatu yang akan mengunci transformasimu. Tuliskan, berkomitmenlah, dan hiduplah dengannya. Dan jika kamu serius tentang perjalanan ini, dukung saluran ini, karena ada jutaan orang yang masih tertidur, masih terjebak, masih membuat alasan, dan mereka perlu mendengar ini. Teruslah mendorong ke depan, teruslah memecahkan batasan, teruslah membuktikan dirimu setiap hari. Perang bukan di luar sana, perang ada di dalam, dan yang terkuat menang.